Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Saya mau tanya Ustaz, apa dalil bersalaman kanan kiri setelah salam? Manakah lebih utama langsung berdoa, membiarkan orang di samping kita berdoa, atau langsung bersalaman? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Jadi setelah sholat adalah zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Selanjutnya berdoa dan seterusnya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Tayyib. Sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da sholat, mau di luar masjid, mau jadi dari sholat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda zikir terlebih dahulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali dan ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum akhi. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat. Nah, itu tidak boleh.
Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pastilah waktu sahabat mencium, sudah haram, tak boleh. Kadang kita sudah mengenal sunnah dibilang sombong oleh orang awam yang belum mengenal sunnah. Contohnya kalau tidak mau bersalaman setelah sholat dan tidak berbaur bersama orang-orang yang masih isbal celananya. Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi biar orang isbal akhi, salam, ucapkan salaman dengan dia belum tahu misalnya, gitu kan? Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Nggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak. Karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat. Karena orang muslim mengulurkan tangannya, kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan? Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang, gitu.